Pernah tidak sobat pemerhati memuji sifat baik mereka? Jika pernah, bagaimana reaksinya? Reaksinya pasti sama ya dengan Bapak Ibu sekalian ketika dipuji orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sahabat pemerhati sosial, kita selanjutkan ya materi P2K2-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sekarang di sesi 2 ini kita membahas tentang memahami perkembangan dan perilaku anak. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas dalam memahami perilaku anak? Yang pertama, kita nanti akan berbicara tentang meningkatkan perilaku baik pada anak. Yang kedua, kita juga nanti akan membahas mengurangi perilaku buruk pada anak. Simak terus ya. Jadi gini sahabat pemerhati sosial semuanya, sebenarnya materi ini kalau disampaikan secara utuh harusnya membutuhkan waktu setidaknya 120 menit. Lama banget. Saya mencoba merangkumnya dalam video singkat agar lebih mudah dan tidak membosankan. Untuk versi lengkapnya silakan nanti belajar bersama dalam forum P2K2 bersama pendampingnya masing-masing di lokasinya masing-masing, seperti itu. Sahabat pemerhati sosial harus tahu ya, ternyata perilaku anak sangat erat kaitannya dengan perasaan mereka. Ketika si anak tertawa, pastinya mereka merasa bahagia. Sedangkan ketika si anak marah-marah, berarti mereka sedang merasa kesal. Terus kita harus bagaimana, Mas? Selaku orang tua, tugas kita adalah memberikan apresiasi, ibu-ibu sekalian. Semakin sering kita memberikan apresiasi saat si anak melakukan kebaikan, maka anak juga akan lebih sering berperilaku baik. Caranya bagaimana, Mas? Agar si anak berperilaku baik. Gini, yang pertama memuji anak. Mudah tuh, cuma memuji anak. Coba ibu-ibu sobat pemerhati ingat-ingat sifat baik yang menonjol pada anak-anak kita seperti apa. Kira-kira apa yuk? Sebutkan 2 saja hal yang baik menonjol pada anak kita. Ada kan? Pasti ada, saya yakin pasti ada. Pernah tidak sobat pemerhati memuji sifat baik mereka? Jika pernah, bagaimana reaksinya? Reaksinya pasti sama ya dengan Bapak Ibu sekalian ketika dipuji orang lain. Ya betul, ada perasaan gembira, sehingga timbul keinginan selalu ingin berbuat baik lagi dan lagi. Makanya sobat pemerhati, kita belum terlambat, ayo praktekkan memuji kebaikan anak-anak kita demi generasi yang lebih baik. Yang kedua, memberikan penghargaan saat anak melakukan kebaikan. Ucapkan terima kasih pada si anak. Terima kasih anakku, misalkan. Beri hadiah. Hadiah itu tidak selalu berupa hal yang mewah tentunya. Bisa berupa kira-kira apa ya yang disukai anak. Misal si anak suka sosis goreng, atau hadiah pelukan juga bisa, dan lain-lain banyak lah. Saya yakin ibu-ibu juga tahu lah kira-kira favorit anaknya seperti apa, hal-hal yang disukai anaknya seperti apa. Itu juga bisa jadikan apresiasi untuk memberikan hadiah seperti itu. Nah, selanjutnya cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Caranya seperti apa kira-kira? Yang pertama, membatasi si anak menonton TV. Jadi dampingi si anak ketika menonton TV. Pilihlah channel acara TV yang sesuai dengan umur si anak. Batasi dan dampingi anak saat menonton YouTube juga tentunya. Jadi pilihlah channel ataupun tema yang sesuai dengan umur si anak. Jadi
Kita tahu kan ya, teknologi informasi itu bagai pisau bermata dua. Jadi ada dampak buruk dan ada dampak baiknya. Ada dampak buruknya dan tentunya juga banyak sekali manfaatnya. Ketika anak melakukan perilaku buruk, alihkan dengan mengajak kegiatan lain sehingga melupakan perilaku buruknya. Terus yang terakhir adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk yang dilakukan anak. Misalkan, "Nak, kalau kamu sering berbohong, mama jadi sedih. Nanti kamu tidak bisa dipercaya orang." Misalkan, "Nak, kalau kamu main pisau, nanti bisa terluka, bisa berdarah." Dan lain-lain sebagainya. Silahkan buat kesepakatan dengan si anak. Misalnya, contoh kasus, perilaku buruk anak adalah anak sulit untuk belajar, tidak mau belajar. Si anak sukanya main HP, main game saja. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan si anak, boleh main HP, boleh main game, syaratnya harus belajar dahulu. Nanti lama-lama akan terbiasa tanpa diminta belajar pun, anak-anak akan terbiasa akan belajar sendiri. Mas, misalkan si anak sudah masuk usia remaja, bagaimana Mas? Jadi beri kesempatan si anak untuk berpendapat dalam membuat peraturan yang akan disepakati bersama. Beri kebebasan yang disertai tanggung jawab. Kesimpulannya adalah mendidik anak sama dengan kita menggenggam pasir. Semakin kita tekan pasir ini, semakin kita kekang pasir ini semakin kuat, yang terjadi adalah pasir akan semakin berjatuhan melalui celah-celah jari kita. Anggap pasir yang berjatuhan ini adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada anak kita yang telah hilang. Jadi, biasakan pola asuh yang demokratis dan jangan overprotective. Mansur Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.